Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya di channel Ambu Aura. Kita jumpa lagi di sini dalam pelajaran sosiologi dengan tema hari ini pembahasan kita mengenai kriminalitas. Kriminalitas atau disebut dengan krimo merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai jenis-jenis kriminalitas. Mana jenis kriminalitas yang pertama kali kita akan bahas mengenai violent offenses, yaitu kejahatan yang disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti kekerasan yang dilakukan penganiayaan lingkungan rumah tangga, penganiayaan terhadap teman sendiri, dan masih banyak lagi. Dan juga pembahasan mengenai sebuah pembunuhan yang dilakukan baik itu berencana maupun tidak terencana. Yang berikutnya adalah jenis kriminalitas tentang property offenses, yaitu kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain seperti adanya perampokan atau pencurian, penodongan, dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas selanjutnya itu mengenai kategori kriminalitas. Di sini kategori kriminalitas ada yang namanya kejahatan kera putih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, ya, bukan orang yang kera putih itu bukan monyet atau kera istilahnya, tapi di sini yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan baju berwarna putih yang memakai dasi atau kebanyakan orang-orang yang kerja di kantoran. Lalu kejahatan yang tanpa korban seperti halnya mabuk-mabukan, judi, dan masih banyak lagi lainnya. Yang berikutnya adalah kejahatan profesional, yaitu kejahatan orang ini sudah cukup profesional seperti halnya pembobolan ATM. Ini dilakukan oleh orang yang sudah cukup profesional. Lalu kejahatan yang terorganisir seperti apa? Seperti sebuah kelompok pengedar narkoba, perdagangan anak-anak atau prostitusi. Ini masuk ke dalam sebuah kejahatan yang terorganisir. Lalu kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan antar negara. Bisa seperti halnya penjualan obat-obatan terlarang, ya, seperti narkoba, ganja, lalu penjualan organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia itu banyak yang bisa dijual, diantaranya ginjal, jantung, paru-paru juga bisa. Masih banyak lah organ tubuh manusia yang diperjualbelikan bukan dengan harga yang cukup murah, tapi harganya yang cukup fantastis sampai ratusan juta rupiah. Lalu kejahatan yang berbasis teknologi seperti cyber, pembobolan data nasabah, pembobolan data kalian. Makanya kalian dalam sesuatu itu haruslah berhati-hati dalam memberikan identitas dan data diri kalian. Lalu selanjutnya adalah pembahasan kita berikutnya adalah mengenai penyebab kriminalitas. Salah satunya adalah sebuah keserakahan. Keserakahan akan kehidupan, keserakahan akan harta yang sudah dipunyai tapi masih dianggap masih kurang. Terus berikutnya adalah mengenai agresivitas, yaitu tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Dan selanjutnya adalah mengenai salah asuh dan salah didik. Dari kecil seorang ibu itu kalau mau punya anak selalu ditimbang-timbang, agak besar sedikit masih suka digendong atau diais, lebih besar sedikit pada saat dia sudah menginjak sekolah menengah pertama, seorang ibu pun masih mau menggendong anaknya kalau dalam keadaan sakit untuk berobat ke dokter atau ke klinik. Setelah agak dewasa atau menengah atas, si anak karena ada salah didik atau salah asuh, suka meminum minuman keras, dalam keadaan mabuk, seorang ibu pun siap menggendong anaknya untuk dibawa pulang. Sampai dia sudah dewasa pun seorang ibu tetap akan mau apabila menggendong anaknya sukses dan mau belajar. Sampai si anak tersebut bisa menggunakan dasi atau dianggap sudah sukses dalam mencari sebuah pekerjaan, seorang ibu pun tetap akan mau menggendong seorang anaknya. Tapi kebalikannya, apabila si anak tersebut sudah sukses melihat ibunya yang sudah tua, belum tentu si anak mau menggendong sang ibu. Sampai sang ibu tersebut pun terkapar, sang anak belum tentu mau menggendong. Beda jauh dengan apabila seorang anak itu kita didik dengan akhlak yang baik, dengan agama yang baik, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Dan apabila ingin mencapai sesuatu, dia pun rela mencuci kaki sang ibu dan kakinya tersebut dia basuh ke mukanya
ada yang sampai diminum air cucian kaki orang tuanya tersebut, sehingga apa yang diinginkannya tercapai, menjadi seorang polisi dan menjadi seorang guru guna mendidik putra-putra bangsa. Selanjutnya adalah hasrat untuk berkumpul dengan teman sebaya, itu sama seperti halnya berkumpul dengan teman-teman yang seumuran dengan kita, dengan pembawaan misalnya sifat yang ceria, sifat yang terlalu agresif, dan yang terakhir adalah konflik batin sendiri. Itu banyak ya, banyaklah yang namanya konflik batin itu antara sebuah keinginan yang harus dilaksanakan dan tidak, adanya sebuah harapan orang tua apakah harus dilaksanakan atau tidak, itu banyak terjadi dalam sebuah konflik batin. Terus selanjutnya di sini kita telah pembahasan mengenai ciri-ciri kriminalitas, yaitu sebuah sistem yang tidak adil, suasana lingkungan yang individualis maksudnya adalah masing-masing, cuek dengan sesama, kemiskinan yang diderita, nafsu yang tidak terkendali, amarah yang tinggi, emosi yang susah untuk dibendung, dan terakhir adalah adanya rasa benci pada sesama. Sini kita akan membahas lagi yang terakhir adalah mengenai dampak dari sebuah kriminalitas. Dampak kriminalitas itu dibagi dua, ada yang dampak negatif dan dampak positif. Dalam dampak negatif, cacat tubuh serta mental, traumatis, merusak keamanan, banyak hal yang terbuang. Dalam sisi positifnya, kriminalitas biasanya suka timbul adanya peningkatan solidaritas, evaluasi terhadap hukum, terus adanya efek jerah terhadap. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dah.